أجمعين أما بعد كيف حالكم؟ الحمد لله أستاذ. لا قد حضرتم جميعا وهذا لثاني مرة المرة الثانية نحضر في المحاضرة في درس اللغة العربية السادسة وإن شاء الله سندرس هذا الليل يعني درسا جديدا تحت موضوع نزول القرآن تدريجيا نزول القرآن تدريجيا وإن شاء الله سنقدم هذا الدرس يعني الفرقة الثانية kelompok dua ya, kelompok dua yang akan tampil apa kelompok satu? Kelompok satu ya? Kelompok satu. Oh baru pertama ya, kemarin kita keroyak rame-rame itu. Ya silakan. نقدم الوقت للفرقة الأولى لتقديم المقالة هذه الليلة فليتفضل مشكورا. Ya silakan kelompok satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iya, Sat. Siapa nih? Siapa? Agung? Saya Agung sama Ahmad Sofyan. Ya. Oke. Silakan. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama tentu kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia serta nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Salah satunya nikmat diberikannya kesempatan melakukan pembelajaran jarak jauh. Insyaallah kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya senantiasa kita panjatkan dan kita curahkan kepada baginda alam yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kami diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi. Dan alhamdulillah untuk kelompok yang pertama ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya yaitu Salman Al-Farisi dengan NPM 3119006 dan yang kedua yaitu saudara Ahmad Sofyan dengan NPM 3118174 dan yang terakhir yaitu saudara Agung Santoso dengan NPM 3119008. Untuk yang pertama silahkan namun sebelum kita memulai materi kita pada malam hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala akhina Ahmad Sofyan, fayatafaddal mashkura. Indal qiraah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuzulul Qur'ani tadriziyah kanal Qur'anu yanzilu tadriziyah wal hikamu fi nuzulil Qur'ani tadrijiyah katsirah minha wahid bayanu ahkamiddin iza za'at hadisatun aw za'a su'alun ilan nabiyyi. Jim ya. Itu makhraj jimnya biar pas. Bukan zai. Za'a. Za ya. Auza'a su'al. Auja'a su'alu ilan nabiyyi wa min amsilati zalik anna musyrikata aradat ala marsal gonawi ayatazawwazaha wasta'zana marsan nabiyya wa nazala qaulullahi ta'ala marsadun nabiyya wa nazala qaulullahi ta'ala wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala ammatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'zabatskum.
Ya. Anna sahabata sa'alun nabiyya maza yunfikun fa'azabal Qur'anul Karim yas'alunaka maza yunfikuna kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Yang keduanya dibaca, Ustaz. Ya. Silakan, Akh. Mau ganti orang boleh? Ya. Saya lagi aja ganti kali orang boleh. Ya. Ganti orang bagi. Ganti orang aja. Ya, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudara Agung nanti yang artiin ya. Antum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. At-tadarruju fit tasyri'. Waqad nazala al-Qur'an fi bayani aqidatil iman billahi wal yawmil akhir wal jannati wan nar. Thumma ja'at al-ahkamu tadrijiyan liyashula 'alan nasi qabulud dini wattiba'u ahkamihi. Wa mithalu dzalika anna al-Qur'ana harrama al-khamra ala thalathi marahil liyashula 'alan nasi ittiba'u hadzal hukmi. Qala Allah Ta'ala fil marhalatil ula yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'iha. Al-Baqarah 219. Tadi ayatnya baca wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Thumma nazala qawluhu ta'ala fil marhalati tsaniyah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. An-Nisa. Thumma nazala qawluhu ta'ala fil marhalati tsalitsah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Suhulatil hifzil Qur'ani wa kitabatihi. Nazala al-Qur'anu tadrijiyan liyashula 'alan nabi wa ashabihi ay yahfazuhu wa ay yaktubuh. Wa ma'lum anna al-ummiyata kanat muntashiratan fihim. Silakan kepada Saudara Agung untuk menerjemahkan dari bagian. Ya, langkah kedua apa? Kemarin kan kita ambil 5 langkah. Ya. Dengan teknik ya, metode yang kita pakai kan metodenya diskusi. Teknik yang kita pakai teknik al-ifham, al-fahmu wal ifham. Al-fahmu wal ifham, memahami dan memahamkan. Jadi saya harapkan nih pemakalah 3 orang ini sudah paham dulu, sudah al-fahmu, baru setelah ini bisa ifham, beri pemahaman kepada teman-teman yang lain. Nah, langkah-langkahnya kemarin kan ada 5 ya. Ya. Pertama tadi tilawah atau qiraah teks, membaca naskahnya, membaca teks wacana pelajarannya. Dan yang kedua yaitu terjemah kosakata dulu, ma'ani al-mufradat al-jadidah, kosakata yang baru. Jangan kita bilang kosakata yang susah, jangan. Ntar benar-benar susah jadinya. Kita nggak boleh bilang ini ada kosakata yang susah, jangan. Kita bilangnya kosakata yang baru. Nah itu, yang baru belum kita ketahui maknanya. Jangan dibilang kosakata yang susah. Kalau di kitab-kitab lama, di buku bahasa Arab lama, emang selalu disebut begitu tuh. Al-kalimatus sha'bah. Nah itu banyak dikritik oleh guru-guru. Karena apa? Kata susah itu benar-benar menanamkan di benak siswa. Akhirnya kalimat itu benar-benar susah. Gitu. Jangan kita bilang susah. Insya Allah gampang. Karena istilahnya diganti al-kalimatul jadidah, al-mufradat al-jadidah, atau al-mufradat al-gharibah.
kata-kata yang masih asing. Nah, silakan. Kayaknya langkah kedua ini ya mungkin karena udah tercantum di bawah teks ini ada ya makna mufradatnya. Jadi lebih baik dilewatin aja deh. Langsung aja ke langkah ketiga yaitu tarjamah teks ya. Tarjamah teks. Kemudian nanti langkah keempatnya tasrif ya, belajar tasrif tuh. Ya. Tarjamah teks dan sekaligus langsung memberikan penjelasan penafsiran kalau ada tafsir. Kita ada mata kuliah tafsir malam Kamis ya? Iya, Kamis malam Jumat atau Kamis. malam Kamis atau malam Jumat? Kamis malam Jumat. Malam Jumat. Ya, malam Jumat. Wah, berarti nggak Yasin untung ya. Insya Allah kita isi 2 sesi ya untuk yang tafsir nanti ya. 2 sesi. Ya, sekaligus karena kemarin kan kena tanggal merah tuh. Kamis. Jadi kita nggak kuliah. Ya udah ditebus deh Kamis besok sesi 2 sesi ya. 2 sesi. Nanti absennya 2 kali di 2 pertemuan. Baik, silakan langsung ke langkah ketiga aja yaitu jabaran penjelasan tentang terjemah dan tafsir. Beri tulang kali ya? Silakan. Beri tulang. Baik Ustaz. Benar ada? Kita akan coba terjemah bareng-bareng ya. Nah, kalau saya ada yang salah atau mohon dikoreksi. Nuzulul Qur'ani tadrijian. Turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Kan Al-Qur'anu yanzilu tadrijian. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Wal hikamu fi nuzulil Qur'an. Dan hikmah pada penurunan Al-Qur'an tadrijian katsirah. Secara berangsur-angsur itu ada banyak. Minha diantaranya al-awwal bayanu ahkami din. Adapun yang pertama sebagai penjelas hukum-hukum agama. Idza ja'at hadisah ketika terjadi atau datang sebuah peristiwa au ja'a su'alun ilan nabi atau pertanyaan atau datang pertanyaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min amsilati dzalika. Adapun contoh dari hal tersebut anna musyrikatan aradat. Seorang wanita musyrik aradat yang meminta ala marsad al-Ghanawi yang meminta atau memohon kepada Marsyad al-Ghanawi anna yatazawwajaha untuk menikahinya. Fasta'dzana marsadun nabiyah, maka Marsyad al-Ghanawi ini meminta izin kepada Nabi. Fanazala qaulullah ta'ala, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tunkihul musyrikat, dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik hatta yu'min, sebelum atau sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amatun mu'minatun khair, sesungguhnya seorang budak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik min musyrikah, dibandingkan dengan seorang wanita musyrik. Walau a'jabatkum, dan walaupun wanita musyrik itu menarik untuk kamu. Surat Al-Baqarah ayat 221. Annas sahabatu sa'ulun nabiyah. Annas sahabata sa'alun nabi. Annas sahabata sa'alun nabiyah. Sa'alun nabi. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Madza yunfikun?" Apa yang mereka infakkan? Fa'ajabal Qur'anul Karim, maka Al-Qur'anul Karim menjawab, "Yas'alunaka madza yunfikun." Atas mereka bertanya kepada Rasulullah, apa yang mereka infakkan? Qul, katakanlah, ma anfaqtum min khairin,
atas apa-apa yang mereka perbuat, yang mana itu ditunjukkan falil walidain, untuk orang tua, wal aqrabin, untuk kerabat-kerabat, wal yatama, untuk anak-anak yatim, wal masakin, untuk orang-orang yatim, orang-orang miskin, wa banis sabil, untuk ibnu sabil. Ibnu sabil itu apa ya? Orang yang sedang dalam perjalanan ya Ustaz? Ya betul, musafir ya. Oh, Jangan iya. diartiin anak jalanan. Ibnu anak, sabil jalan, anak jalanan, anjal. Ya musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, teruskan. Ganti orang, enggak? Lanjut Ustaz. Ya. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa-apa yang kalian perbuat, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala perbuatan baik. Al-Baqarah. Lanjut. Asani at-tadarruju fi tashri. Adapun yang kedua, yaitu untuk menyebarkan informasi seputar syariat-syariat. Tadarruj itu bertahap artinya. Kenapa Ustaz? Tadarruj bertahap artinya. Bertahap ya? Dalam tasyri'. Tasyri' itu penetapan syariat hukum Islam. Ya. At-tadarruj fit tasyri', bertahap dalam menetapkan hukum syariat. Tuh ya. Syukran Ustaz. Nanti ada mata kuliah di PAI itu, mata kuliah Tarikh Tasyri'. Ada ya? Udah dapat belum? Belum Ustaz. Belum ya? Nanti itu semester 5 mungkin. Tarikh Tasyri' itu sejarah pembentukan hukum Islam. Dan bagaimana sih sejarahnya sampai muncul hukum ini wajib, itu haram, ini nah itu. Ada Tarikh Tasyri' nanti. Jadi kata tasyri' artinya pembentukan hukum Islam. Oke, teruskan dulu, nanti saya tambahkan penjelasannya. Al-Quranul Karim diturunkan li bayani aqidatil imani billah, untuk mempermudah, untuk menjelaskan akidah, keyakinan, al-iman, kepercayaan, billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan untuk menjelaskan hari akhir, wal jannah, dan surga, wan nar, dan neraka, thumma ja'at al-ahkamu tadrijiyan, kemudian datang hukum-hukum secara berangsur-angsur, liyashula 'alan nasi qabulud din, untuk mempermudah, ya, untuk memudahkan kepada manusia qabulud din, untuk menerima agama, wattiba'u ahkamihi, dan untuk mengikuti hukum-hukum agama. Wa mithalu dzalika anal Qur'an, dan contoh bahwa Al-Qur'an itu Ustaz. Wa mithalu dzalika anal Qur'an, dan contoh bahwa Al-Qur'an itu haramul khamar, mengharamkan khamar, minuman keras, ala thalathati marahil. Wa misalu zalik, dan sebagai contohnya gitu aja. Dan sebagai contohnya bahwa Al-Quran mengharamkan khamar, terus mengharamkan khamar ala thalathati marahil, ke dalam 3 tahapan. Iya. Liyashula 'alan nas, untuk mempermudah kepada manusia, ittiba'u hadal hukum, untuk mengikuti hukum ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fil marhalatil ula, pada tahapan yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepada Rasul atas khamar dan perjudian. Kul fihima, katakanlah bahwasannya di antara keduanya itu itsmun kabirun, terdapat dosa yang besar.
wa manafi'ul linnas, dan tidak ada manfaat atau tidak ada kebaikan ya untuk seluruh manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan adapun dosa dari dua perkara itu lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Al-Baqarah ayat 219. Summa nazala qawluhu ta'ala, kemudian turun firman Allah Ta'ala fil marhalati tsaniyah, pada tahapan yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabu shalah, janganlah kalian mendekati ibadah atau salat, lebih menuju ke salat sini. Wa antum sukarah, dan kalian sedang dalam keadaan mabuk. Tsumma nazala qauluhu ta'ala, kemudian turun firman Allah ya subhanahu wa ta'ala fil marhalati tsalisah, pada tahapan yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innama khamru wal maisir, sesungguhnya khamr dan perjudian, wal ansabu, dan memuja berhala, wal aslamu, dan mengundi nasib, rijsun min amali syaitan, itu termasuk ke dalam perkara yang dilakukan syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ada pun kedua itu. Maka jauhilah di antara kalian. Jauhilah. Maka jauhilah dari kalian. Maka jauhilah dari kalian semua perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, maka sesungguhnya kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, agar kalian beruntung. Asani suhulatu hifzil Qur'ani wa kitabati. Adapun yang ketiga, untuk menjelaskan, memudahkan dalam menghafal Al-Quran wa kitabati, dan dalam penulisannya. Nazala Qur'anu tadrijian, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, liyasfula, untuk mempermudah ala Nabi wa ashabihi, kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, an yahfazuhu wa an yaktubuhu, untuk mereka yang menghafal dan untuk mereka menulis. Wa ma'lumun annal ummiyah, dan sudah diketahui bahwasanya al-ummi, Nabi dan para sahabat itu ummi, ya Ustaz. Tidak mengetahui membaca dan tidak mengetahui menulis. Ya bukan. Ya. Wa ma'lumun annal ummiyata kanat muntasyiratan fihim. Wa ma'lum, apa arti ma'lum? Dan ya, sebagaimana diketahui. Sebagaimana diketahui annal ummiyah. Ummi apa arti ummi? Buta huruf ya. Ya. Annal ummiyata, bahwasanya buta huruf itu kanat dahulu muntasyiratan fihim, tersebar luas di kalangan mereka. Ya. Artinya mayoritas mereka tuh pada buta huruf. Selesai ya bacanya? Semuanya. Ada yang mau tambah penjelasan? Sedikit saya tambah penjelasan. Salman, silakan Salman. Ada yang mungkin terlewati? Tadi untuk kalimat ini untuk terjemah, alhamdulillah udah saya kira cukup. Mungkin kalau antum mau tambahkan silakan. Ya, dari awal coba slide-nya dikatasin.
Dari awal. Nah, dari awal. Dari judul. Ya. Judulnya Nuzulul Qur'ani Tadrijiyan. Gitu ya. Nuzulul Qur'ani itu tarkibnya mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Nuzul mudhof, Qur'ani mudhof ilaih. Tadrijiyan. Nah, ini sebagai kata pelengkap jadi hal ya. Ya. Ini maf'ul mutlak. Nuzulan tadrijiyan gitu. Turunnya Al-Quran tadrijian. Apa arti tadrijian? Tadi diartikan sama Agung berangsur-angsur ya? Iya. Ya, boleh. Ada lagi kalimat yang lebih bagus. Sedikit demi sedikit. Bertahap. Ya. Tahap. Nuzul Quran tadrijian. Turunnya Al-Quran secara bertahap. Mana yang artinya secara? Gak ada. Ada. Itu namanya ziyadah. Ziyadah. Boleh nggak? Boleh. Kita tambahin ziyadah. Ya, nuzulul Qur'ani tadrijian. Turunnya Al-Quran secara bertahap. Tadi terjemahnya Agung berangsur-angsur salah nggak? Enggak salah. Boleh. Boleh berangsur-angsur. Boleh setahap. Boleh bertahap. Boleh sedikit demi sedikit. Boleh juga. Kalau berangsur, tapi nggak boleh dicicil ya. Enak terjemahnya tuh. Turunnya Al-Quran secara mencicil. Wah, emangnya kredit rumah, kredit motor dicicil. Ya. Jadi lebih bagus secara bertahap. Kana Al-Quranu dulu. Kalau ada kata kana tuh pakainya artinya dahulu atau dulu. Al-Quran diturunkan secara bertahap. Gitu ya. Wal hikam. Hikam nih jamak dari hikmah. Jamak dari hikmah ya. Nah, hikmah jamaknya hikam. Artinya apa? Ya hikmah udah jadi bahasa Indonesia itu. Sudah jadi bahasa Indonesia. Dan hikmah-hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap itu kasirah. Banyak. Oh, khobarnya di belakang gitu ya. Mubtadanya panjang, khobarnya cuma satu kata. Wal hikamu fi nuzulil Qur'ani tadrijiyan. Itu segitu tuh mubtada tuh. Baru mubtada itu ya. Kasiratun. Nah, itu baru khobarnya tuh. Khobarnya satu kata. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap itu banyak. Banyak sekali ya. Minha diantaranya. Nah, diantaranya satu. Bayanu ahkamiddin. Menjelaskan hukum-hukum agama. Kita ja'at apabila datang hadisatun peristiwa atau kejadian. Nah, kalau hadisatun untuk kita artikan peristiwa, ja'at kayaknya lebih tepat bukan diartikan datang. Ayo, kita tabdil, kan kita punya kaidah tabdil. Terjadi, betul. Tayyib, Jamil. Apabila terjadi suatu peristiwa, nah gitu. Atau ja'a su'alun. Ya, diartikan datang juga. Hah? Atau ada pertanyaan. Ada, boleh. Atau ada pertanyaan ilan Nabi. Mengajukan. Tambahin ziyadahnya. Atau ada pertanyaan yang diberikan sampai kepada Nabi. datang. Nah, atau ada pertanyaan yang ditujukan atau diajukan kepada Nabi. Wa min amsilati zalik. Dan sebagai contoh-contohnya dan diantara ini min artinya dari, kita boleh artikan diantara. Dan diantara contoh-contohnya yang demikian itu, nah, satu contohnya anna musyrikatan, bahwasanya ada seorang wanita musyrik. Ada seorang wanita musyrik Aradat ini mengajukan, menawarkan, gitu ya. Mengajukan atau menawarkan atau mengajak boleh juga. Nah, menawarkan atau mengajukan kepada Marsad Al-Ghanawi. Marsad Al-Ghanawi nama sahabat Nabi.
ada seorang pemuda ganteng, ya, sahabat Nabi, namanya Marsad Al-Ghanawi. Marsad Al-Ghanawi ini ditaksir sama gadis, seorang gadis cantik juga, tapi sayang musyrik. Gadis itu musyrik, belum beriman, bukan orang mukmin, bukan mukminah. Tapi gadis itu senang, suka sama si Marsad Al-Ghanawi. Bahkan dia yang menawarkan atau mengajak untuk menikah. Ya, ai yatazawwajaha, menawarkan atau mengajak Marsad Al-Ghanawi untuk menikahinya. Jadi tradisi Arab, wanita duluan yang melamar laki-laki atau mengajak laki-laki menikah itu bukan hal yang tabu. Kalau di Indonesia di sini tabu ya. Ya. Masa cewek duluan yang nembak gitu ya? Chandra ketawa ya Chandra tuh. Ya. Chandra nunggu ditembak, dia nggak berani nembak duluan. Kita kan biasanya cowok yang agresif gitu ya, laki-laki. Kalau di sana cewek boleh ngelamar, minta seorang laki-laki untuk nikahinya, boleh. Termasuk ya kayak di Padang ya. Iya, Zah. Chandra maunya gitu, dibeli dia. Di Padang Pariaman ya ada gitu ya, laki-laki yang dibeli gitu, kasih mahar. Gitu. Seperti contoh juga kan ketika Nabi bekerja membawa barang dagangan Ibu Khadijah, dengan kejujuran Nabi, akhlak Nabi, nah Ibu Khadijah kan tertarik, akhirnya menawarkan atau meminta kepada Abu Talib agar Ibu Khadijah bisa menikah dengan Nabi. Ini bukan hal yang tabu, ya biasa itu. Kalau di sini kita tabu, istilahnya kalau orang Betawi bilang tempayan nyamperin gayung gitu ya, Salman ya. Tempayan nyamperin gayung. Nah kalau di tradisi di Arab enggak, itu biasa kalau cewek duluan yang meminta ya seorang laki-laki untuk menikahinya. Nah tapi sayangnya ini wanita musyrik. Nah si Marsad sebagai seorang pemuda beriman gak sembarangan main terima-terima begitu aja. Walaupun dia juga senang karena gadisnya cantik. Tapi dia apa? Fasta'zana. Fa ini lalu. Nah ini apa namanya? Huruf ataf ya. Lalu istazana, minta izin. Marsad minta izin kepada Nabi. Tuh, ini akhlak nih, adab, ajaran adab, akhlak nih. Ya nggak sembarangan, harus minta izin dulu. Nah, Marsad lapor minta izin kepada Nabi. Fanazalah, kemudian turunlah firman Allah Ta'ala yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kamu nikahi ya, wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Boleh juga diartikan sebelum mereka beriman. Wala amatun. Ini ada lam depannya, itu lamnya lam taukid ya. Lamnya lam taukid, tegas. Ya, lam taukid. Wala amatun mu'minatun, dan sungguh amah itu budak perempuan ya. Kalau budak laki istilahnya abdun. Budak laki itu abdun, kalau budak perempuan amatun, amah. Jangan namain anak amah, artinya budak. Ya. Amah artinya budak. Ya kalau bahasa Sunda budak artinya anak. Oi budak, pada kemana barudak? Oi. Sungguh amatun mu'minatun, budak perempuan yang beriman, tuh seorang budak perempuan, dia beriman, itu khairun, lebih baik ya, min musyrikatin, daripada wanita musyrik. Andai kata Marsad tadi, Marsad Ghanawi disuruh milih mana menikahi wanita cantik tapi musyrik, atau wanita yang kurang cantik, budak tapi beriman. Kalau Allah sudah tegaskan di sini khairun, lebih baik daripada wanita musyrik. Walau a'jabatkum. Walau diartikan walau juga, walaupun wanita musyrik itu a'jabatkum. Apa artinya? Menarik hatimu. Nah, gitu. Mempesona dirimu, menawan hatimu. Boleh. A'jabatkum, membuat kamu takjub,
membuat kamu tertarik, pesona, menggoda. Walaupun kamu kalau bahasa Sundanya kepincut ya. Nah, itu contoh yang pertama. Ada contoh lain. Sahabat bertanya, anna sahaba sa'alun nabi. Bahwasanya ada sahabat bertanya kepada Nabi, madza yunfikun, apa yang harus mereka infakkan? Ada perintah infak, selain sedekah, zakat, ada juga infak. Ya, ada badan, amil, zakat, infak, sedekah. Basis, ada basis ya, badan, amil, zakat, infak, sedekah. Jadi beda tuh, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Beda. Biasa kalau di organisasi suka dipungutin iuran, bilangnya infak, infak. Padahal iuran, akhirnya dipelesetkan jadi iuran faksa. Nah, gitu. Infak diartikan iuran faksa. Gitu. Kerjaan mahasiswa tuh dipleset-plesetin tuh. Ya, jadi apa yang mereka harus infakkan? Langsung turun wahyu dari Allah sebagai jawabannya. Ini asbabun nuzulnya gitu. Jadi tiap peristiwa ayat yang turun itu ada asbabun nuzulnya. Walaupun tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Bunyi ayatnya, yas'alunaka madza yunfikun. Yas'aluna, ini domirnya hum, mereka. Mereka bertanya kepada pada kamu, wahai Muhammad, madza yunfikun. Apa yang harus mereka infakkan? Qul, katakanlah, ini fi'il amr. Allah nyuruh memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka. Qul, katakanlah, ma anfaqtum min khairin falil walidain wal akrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ma anfaqtum min khairin. Nah, kalau ada pola kalimat seperti ini, ada ma dan min, kombinasi ma dan min, kita boleh artikannya dari kata yang sesudah min. Jadi gimana tuh? Kita kan punya kaidah takdim dan takhir. Ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan. Ya kan? Ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan. Ini boleh kita mulai dari kalimat setelah min. Khairin. Kebaikan ya. Kebaikan apapun gitu jadinya. Maknya ma apa nih? Ada ma nafi, ada ma mausul, ada ma istifham. Ini ma apa nih? Ma isim mausul ya, yang artinya apapun atau sesuatu, apa-apa. Kalau kita terjemah letternya gini. Apa-apa, anfaktum, kalian infakkan, min, dari, khairin, kebaikan, falil walidaini, maka untuk kedua orang tua. Nah, kayaknya kurang enak tuh. Mending kita artikan mulai dari kata setelah min, yaitu khairin. Kebaikan. Kebaikan apapun yang kalian infakkan. Nah gitu. Kebaikan apapun yang kalian infakkan. Oke, ini kaitannya dengan infak. Apa harus kata khair kita artikan kebaikan? Adakah terjemah lain yang lebih tepat? Dikaitkan dengan kata infak, anfaktum. Biasanya yang kita infakkan apa? Harta. Harta. Jadi khair lebih tepat kalau kita artikan harta ya. Oh. Ya. Iya. Nah, harta apapun yang kalian infakkan, nah gitu. Di kata khair kita tabdil tuh. Nah, kita punya kaidah tabdil kan? Itu. Ini cara menerjemah begitu. Kita terjemahnya nggak kaku. Terjemahnya fleksibel. Apalagi di PBA ada mata kuliah terjemah. Mata kuliah terjemah dilatih, diajarkan teknik-teknik menerjemah, trik-trik menerjemah supaya hasil terjemahnya bagus. Nggak kaku. Nah, khair kita artikan apa? Harta. Memang di ayat lain juga ada khair yang diartikan harta. Contohnya di surat Al-Adiyat. Innal insana li rabbih lakanur wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Hafal kan surat Al-Adiyat? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Nah, coba artinya apa tuh? Coba lihat surat Al-Adiyat. Kata khair di situ itu bukan kebaikan, tapi harta. Mereka sangat mencintai harta mereka sampai mereka jadi pelit. Gitu. Ya, coba ntar lihat surat Al-Adiyat ya. Lihat, al-khair di situ artinya apa? Harta.
Jadi khair di sini kita artikan harta. Ma anfaqtum min khairin, harta apapun yang kalian infakkan, falil walidain, maka kita pakai ziyadah apa tuh? Maka ada ziyadahnya tuh. Untuk Walidain apa arti walidain? kedua orang tua. Orang tua. Orang tua. Tua. Maka ziyadahnya apa? Untuk. Maka untuk atau diberikan kepada. Nah, maka diberikan untuk kedua. Jadi ada ziyadah diberikan boleh itu. Maka hendaknya diberikan kepada kedua orang tua. Terus apa lagi? Wal akrobin dan apa akrobin? Kerabat. Orang dekat, Artinya saudara. keluarga dekat. Akrobin tuh keluarga dekat. Kerabat. Ini udah jadi bahasa Indonesia ini kerabat. Terus siapa lagi? Wal yatama dan anak-anak yatim. Wal masakin dan orang-orang miskin. Wa benis sabil dan orang yang dalam perjalanan atau musafir. Jangan diartiin anak jalanan. Nah, ini urutannya nih. Urutannya kenapa disebut pertama kedua orang tua. Nah, itu skala prioritas. Ya, Salman ya? Ya, Ustaz. Apa disebutnya? Skala Prioritas. skala prioritas tuh. Kita kalau mau sedekah, mau infak, yang utamanya adalah untuk orang tua dulu. Ya, untuk kedua orang tua urutannya. Kalau masih ada lebihnya, lil akrobin untuk kaum kerabat. Masih ada lagi lebihnya lagi harta kita wal yatama, kasih ke anak yatim. Masih ada hartanya kasih ke masa kini. Fukara masa kini beda dengan fukara masa lalu ya, orang-orang miskin. Kalau fukara masa lalu, orang fakir itu benar-benar nggak punya apa-apa. Benar-benar miskin, kismin, nggak punya apa-apa. Hari ini makan 3 hari libur. Sama sekali nggak punya apa-apa. Itu kalau fukara masa lalu itu. Beda dengan fukara masa kini. Kalau fukara masa kini, tampilannya aja, casingnya aja gembel. Ya, casingnya doang ya. Gembel, pakaiannya cepang-camping, pakaiannya dekil, ada yang kakinya borokan, nggak taunya borok palsu, jalannya pincang-pincang. Jadi pengemis. Itu settingan itu. Ada mafianya itu. Ada koordinatornya ya. Ada itu saya pernah mengkliping koran dari koran apa itu, Pos Kota apa. Itu penghasilan pengemis di Jakarta itu melebihi gaji PNS itu. Paling dikitnya 6 juta mereka dapat. Gaji saya aja nggak sampai 6 juta itu. Ide. Boleh dicoba ini. Itu di acara TV di investigasi pernah ditanya itu, diwawancarai pengemis di ibu kota itu. Betul, Ustaz. Mereka bilang paling sepinya aja sehari itu 200.000 dapat itu. Itu sepi-sepinya itu. 200.000. Taruhlah agak rame sedikit 300.000 dapat. Satu hari kali sebulan 9 juta. 9 juta tuh. Kalau sendiri ya Ustaz, kalau sekeluarga. Iya, itu baru satu orang. Kalau sekeluarga taruhlah kita ambil paling sepinya 200.000. Sebulan berarti 6 juta satu orang. Pas keluarga ngemis semua 5 orang 6 juta kali 5 30 juta. Oh, ngapain kuliah capek-capek, kuliah tinggi-tinggi. Ntar kerja gaji cuma 3 juta, 4 juta. Ngemis aja mendingan. Bisa 10 juta, 20 juta tuh. Ya, Chandra berminat kayaknya Chandra tuh. Berminat aja kalah sama pengemis gaji ente tuh. Iya, itulah itu yang disebut dengan fukara masa kini itu. Fukara masa kini beda dengan fukara masa lalu. Iya, casingnya doang gembel ya. Itu ada di TV udah diwawancarai. Pakai bawa bayi sewaan itu. Bayi sewaan. Coba lihat pengemis yang bawa bayi, selalu bayinya tidur lelap, nggak bangun, nggak nangis. Kenapa? Dikasih obat tidur. Kasih obat tidur. Kan kesian tuh bayi dieksploitasi kayak gitu, anak-anak. Itu ada mafianya tuh, ada koordinatornya itu. Ya, menampung orang-orang dari kampung. Chandra itu koordinatornya Ustadz. Chandra ya?
Wah, mafianya Chandra nih. Itu tiap sebelum subuh itu pagi-pagi udah disebar tuh ke berbagai lampu merah, perapatan di pasar. Ntar malam dijemput lagi pakai mobil, itu diangkut. Ada koordinatornya. Ntar bosnya tinggal setoran, terima setoran. Satu orang setoran berapa gitu. Mereka ditampung. Ada perumahan di rumah. Ya itu urusan mereka lah. Baik, teruskan ke bawah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ya. Jadi kalau ada kata kombinasi kalimat pakai ma dan min, boleh kita artiin dari yang setelah min. Khairin ini kebaikan boleh. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apapun yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Itu ada takdim, ada takhir tuh. Berikutnya yang kedua, at-tadarruj fit tashri'. Ya. Sama tadarruj bertahap ya. Tadi di judul artinya tadrijian. Tadrij itu masdar dari kata darroja, yudarriju, tadrij. Bertahap ya. Step by step ya. Apa artinya? Step by step sampai step. Hah? Step by step sampai step. Bertahap dalam menetapkan hukum Islam, tasyri'. Wa qad nazala al-Qur'an, sungguh Al-Qur'an telah turun libayani aqidatil iman, untuk menjelaskan akidah iman, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, wal jannah, wan nar. Ada waw atop walaupun banyak, cukup dibacanya satu aja, dan jangan semuanya pakai dan. Beriman kepada Allah dan hari kiamat dan surga dan neraka dan malaikat dan rasul dan kitab. Dannya satu aja di belakang. Gak usah semuanya dibaca dannya itu. Ya, baca waw atop harus di depan. Waw atof bacanya harus di depan, gabung sama ma'tufnya, jangan dibaca di belakang. Kalau dibaca di belakang jadi kayak orang Jepang itu. Coba kita baca doa iftitah kan ada waw atofnya tuh, bacanya di depan, jangan di belakang. Inna sholati wa, kalau di belakang gitu jadinya tuh. Inna sholati wa, nusuki wa, mahyaya wa, mamati wa. Nah, ini kayak orang Jepang. Yakuza. Kita baca di depan wawunya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kan enak bacanya. Lillahi rabbil. Chandra bacanya di depan nih, Chandra di belakang bacanya dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa. Watop bacanya di depan, nulisnya juga digabung dengan ma'tufnya. Summa ja'atil ahkamu tadrijian. Kemudian hukum-hukum ja'at, datang. Ada yang bisa cari terjemah lain selain ja'at artinya datang? Terkait hukum Tetapkan. ditetapkan. Baik, Jamil. Kemudian hukum-hukum ditetapkan secara bertahap, tadrijian. Kenapa secara bertahap? Lias hula, agar dah gampang alam nas bagi manusia, bagi orang-orang kabul Diterima. untuk menerima. Ada untuknya tuh, boleh ziyadah untuk menerima agama ini, maksudnya agama Islam. Wattiba'u, dan mengikuti atau mentaati ahkamihi, hukum-hukumnya. Wa misalu zalika, dan sebagai contohnya annal Qur'an, bahwa Al-Qur'an harramal khamra, mengharamkan khamar. Apa khamar? Minuman keras. Minuman keras ya. Arak, minuman keras dengan berbagai merek, berbagai namanya. Al-Quran mengharamkan khamar ala salasi marahila, dalam 3 tahapan. Tuh. Tinggal sekaligus satu tahap diharamkan. Lias hula ala nas,
agar mudah bagi manusia ittiba'u hadzal hukmi, untuk mengikuti, mentaati hukum ini. Itu yang namanya khamar di zaman jahiliyah, itu udah kayak minuman biasa aja itu. Mereka kalau udah minum khamar, mabuk-mabukan, udah nggak pakai gelas lagi minumnya, udah pakai kendi. Udah bukan buat minum lagi, buat mandi sekalian, guyur-guyur kepala itu. Mabuk-mabukan, udah habis-habisan. Bahkan penyair khamr yang terkenal tuh termasuk Abu Nawas itu. Tahu ya nama Abu Nawas ya? Itu sebelum dia tobat menjadi seorang muslim yang bertakwa, yang soleh, ya dulunya itu termasuk penyair khamriyat. Khamriyat itu syair-syair tentang khamr, menceritakan betapa lezatnya, nikmatnya minum khamr. Itu. Begitu dia di penjara, ditangkap, termasuk ya orang yang mengkritik pemerintah secara pedas, ditangkap sama pemerintah, di penjara, di penjara lah dia taubat. Dia taubat, dia bikin syair-syair yang bernuansa Islami. Syairnya dipakai sama kita sampai sekarang tuh dibaca. Kalau habis sholat Jumat suka dibaca di masjid-masjid tuh. Ada yang hafal nggak syairnya? Abu Nawas. Kita itu syairnya Abu Nawas itu. Jadi doa buat kita dibaca, jadi doa itu. Padahal syairnya Abu Nawas. Syair-syair dulu sebelum itu dia bikin syair banyakkan tentang khamar. Nah, dalam menetapkan hukum khamar, minuman keras, ya Allah tidak sekaligus satu tahap, melainkan 3 tahap. Nah, pertama, kita beriman pada tahap yang pertama. Nah, kan dulu belum diharamkan khamar. Ketika sudah datang wahyu, Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan agama Islam, itu para sahabat masih banyak yang pada minum khamar. Belum diharamkan. Belum ada pengharaman khamar. Nah, mereka nanya kepada Nabi, ya Rasul, ya Nabi Allah, ya Rasul, ini haram nggak? Khamar ini bagaimana nih? Minum khamar ini. Nah, itu nggak langsung dikatakan itu haram. Ya, mereka diajak berpikir dulu. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang khamar dan judi, arak dan judi. Itu nggak langsung diharamkan. Qul. Nah, Allah nyuruh Nabi Muhammad, katakan, bilang kepada mereka, fihima, pada keduanya itu, maksudnya pada arak dan judi, khamar dan judi, itu ada ismun kabirun. Tadi Wahyu mengartikan ismun dosa ya. Ya, dosa. Arti sebenarnya ismun, ya betul, memang dosa. Tapi nanti kita kaitkan dengan manafi', manfaat, itu nggak tepat kalau diartikan ismun itu dosa. Lawannya manfaat apa? Kerusakan. Mudarat. Ya, manfaat lawannya mudarat. Apa mudarat? Kerusakan. Apa bahaya ya? Bahaya. Mudarat itu bahaya. Jadi ismun kita artikan bahaya. Jadi belum dibilang khamar itu haram, baru hanya dikatakan bahwa pada arak, khamar dan judi itu ada bahaya yang besar, wa manafi'ul linnas, dan ada juga manfaatnya bagi manusia. Bahayanya ada, manfaatnya juga ada. Tapi wa ismuhuma, bahayanya, bahaya keduanya itu akbar, lebih besar daripada manfaatnya. Akhirnya kan mereka mikir tuh, emang belum diharamin. Tapi kalau mereka minum khamar, mereka berjudi, mereka mikir. Khamar dan judi ada manfaatnya. Ada juga bahayanya, tapi bahayanya lebih besar. Pilih mana? Mikir kan, mulai mikir tuh. Mulai berpikir, wah jangan-jangan cuma dapat kenikmatan sedikit, tapi mau beroleh bahaya, berakibat bahaya yang besar. Nah, mikir orang. Gak mau, rugi kan? Nah, rugi. Mulai berpikir tuh. Mulai ada yang menghindari khamar, mulai ada yang menghindari judi karena mereka pikir lebih besar bahayanya daripada manfaatnya, ngapain dikerjain, gitu kan ya. Tapi belum diharamkan, belum, tetap masih ada yang judi, masih ada yang khamar. Summa nazala qauluhu ta'ala fil marhalatis tsaniyah. Kemudian turunlah firman Allah pada tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua, ini agak sedikit ada penegasan.
Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati salat. Nah, maksudnya kamu jangan salat. Wa antum sukara, dalam keadaan mabuk. Ketika kalian dalam keadaan mabuk. Ini ada sebab nuzulnya nih. Dulu ada sahabat Nabi, siapa yang tahu siapa sahabat Nabi yang salat dalam keadaan mabuk? Habis minum khamar, dia sholat jadi imam. Bacaannya salah, ngawur. Bacanya al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. A'budu ma ta'budun. Ini malah dibacanya a'budu ma ta'budun. Saya sembah yang kalian sembah. Kalian juga sembah yang aku sembah kalian sembah. Wala ana wala antum wala antum wala ana. Enggak kelar-kelar tuh baca surat. Orang mabuk jadi imam. Gimana? Orang mabuk suruh jadi imam enggak kelar bacaannya tuh. Akhirnya turunlah ayat ini. Jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Mabuk. Nggak boleh. Tunggu ntar sadar dan mabuk baru boleh sholat. Kan? Nah kan sholat sehari semalam 5 waktu. Ya kan? Berarti 5 kali mereka harus menjaga jangan sampai mabuk. Ya, jangan sampai mabuk nih. Siang-siang mau mabuk, wah ntar dikit lagi sholat zuhur. Kalau udah sadar kalau masih mabuk nggak boleh sholat zuhur nih, nggak jadi mabuk. Mabuknya ntar aja habis zuhur. Zuhur mau mabuk, ntar dikit lagi asar. Kalau udah sadar kalau masih mabuk nggak boleh sholat asar, nggak jadi lagi mabuk. Ntar aja mabuknya habis asar. Ya, mau habis asar mau mabuk, wah ntar dikit lagi maghrib. Kalau udah sadar kalau masih mabuk nggak boleh sholat maghrib, nggak jadi lagi mabuk. Ntar aja habis maghrib maboknya. Habis maghrib Jadi baru mau minum, ntar dikit lagi isya. Kalau udah sadar kalau masih mabok nggak boleh sholat isya. Nggak jadi lagi mabok. Makin jauh makin jauh. Tidur. Nggak jadi mabok. Habis isya ya panjang ya. Kecapean. Tidur. Habis isya tuh panjang waktunya kalau mau mabok sampai subuh. Ya makin jauh karena mereka harus menjaga jangan sampai mabok. Karena waktu sholat 5 waktu itu jaraknya pendek-pendek, nggak boleh sholat dalam keadaan mabok. Tapi belum diharamkan, tetap belum diharamkan. Nah, baru pada tahap ketiga jelas tegas baru diharamkan oleh Allah. Kemudian turun firman Allah pada tahap ketiga, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya arak, khamar ya, wal maisir dan judi, wal ansab. Apa ansab tadi? Menyembah berhala. Berhala ya, menyembah patung ya. Wal azlam. Apa azlam? Ada artinya? Undi dengan panah, undi nasib, undian dengan panah. Judi itu ya, Sat? Ngundi. Ya. Hampir judi. Undi nasib, undi dengan panah. Lotre. Itu semuanya adalah rijsun. Nah, baru Allah bilang rijsun. Apa rijsun? Najis. Najis. Perbuatan keji. Keji. Najis itu rijsun. Min amalis syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Baru ada penegasan fajtanibu, maka jauhilah. Tuh. Nah, ini kalimat pengharamannya di sini. Fajtanibu, jauhi. Nah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Tuh. Jadi kalimat pengharamannya ada pada kata fajtanibu dan kata rijsun. Najis, perbuatan keji. Fajtanibu, jauhi. Nah, ada kata jauhi, nah berarti itu nggak boleh. Berarti itu haram. Nah, sejak saat itulah maka khamar diharamkan. Sejak turunnya ayat ini, itu para sahabat yang tadinya di rumah menyimpan khamar, menyimpan minuman keras itu dibuang-buangin semua, dipecah-pecahin kendinya. Kan pakai kendi itu. Zaman dulu kan belum ada botol, belum ada plastik tupperware, belum ada itu. Ya, belum ada, adanya gelas juga dari tanah liat, kendi-kendi itu dilempar-lemparin ke jalanan ya, sampai jalanan tuh semua berwarna merah. Sampai berwarna merah itu karena banyak khamar yang dibuang-buangin. Setelah turun ayat ini, tidak ada lagi sahabat yang menyimpan khamar. Di sweeping. Ya, di sweeping, mana rumah masih ada khamar, buang. Gak boleh ada nyimpan khamar. Gitu ya. Oke. Satu lagi. Yang ketiga, suhulatu hibzil Quran. Hibzil Quran. Wa kitabih.
agar mudah menghafalkan Al-Quran dan menuliskannya. Tuliskan udah belum kamu? Kalau Ini hikmah dituliskannya Al-Quran secara bertahap agar mudah dihafal, mudah ditulisnya. Nazal Al-Quranu tadrijian. Al-Quran turun secara bertahap. Liyashula 'alan nabi, agar mudah bagi Nabi wa ashabihi dan para sahabatnya an yahfazu. Satu lagi tuh, nomor 5, 3, 4, 5, 4,5 sedikit tuh. Wa yaktubuh, dan untuk menuliskannya. Jadi supaya gampang dihafal, kalau turunnya Al-Quran turun sekaligus, blok 30 juz, 6.000-an ayat, mana ngapalnya kan berat sekaligus. Maka turunnya secara bertahap supaya gampang dihafal dan gampang ditulisnya. Wa ma'lumun, dan sebagaimana diketahui annal ummiyata, bahwasanya buta huruf itu kanat dulunya itu muntasyiratan, tersebar luas fihim, di kalangan mereka. Jadi mayoritas para sahabat Nabi itu dulu buta huruf memang, termasuk Nabi juga kan ummi, buta huruf. Tapi Nabi buta huruf bukan sebagai aib buat beliau, bukan aib, tapi justru jadi mukjizat. Kalau orang biasa buta huruf ya memang dasar on itu mah ya. Tapi kalau Nabi jadi mukjizat untuk mematahkan tuduhan orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bikinan Nabi. Bahwa Al-Quran itu karang-karangan, tulisan-tulisan Nabi, karang-karangan, bikin-bikinan Nabi. Enggak. Al-Quran itu memang wahyu dari Allah. Kenapa? Nabi itu kan buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Masa bisa bikin Al-Quran yang begitu bagus, yang begitu indah bahasanya? Nah, ya dulu memang Nabi buta huruf. Tapi kemudian beliau belajar baca tulis sehingga bisa membaca dan tulis. Para sahabat juga begitu. Belajar baca dan tulis. Pernah pada ada satu peperangan, perang apa saya lupa namanya. Ya. Itu banyak tentara kafir Quraisy yang ditangkap, ditahan, ditawan oleh Nabi dan para sahabat. Tapi mereka diperlakukan baik. Walaupun tawanan, gak disiksa, gak dipukulin. Diperlakukan baik, dikasih makan, tetap. Bahkan mereka dijanjikan akan dibebaskan. Dengan syarat mereka mau mengajarkan para sahabat Nabi membaca dan menulis. Oh, ya kan? Nah, pada peperangan apa itu di Madinah? Sekian bulan mereka mengajarkan tuh, para tawanan mengajarkan Nabi dan para sahabatnya dan kaum Ansor diajarkan baca tulis sampai mereka bisa baca tulis. Akhirnya sesuai janji Nabi, para tawanan itu dibebaskan, lepasin, silakan kalian sudah selesai menjalankan tugas kalian mengajarkan kami baca dan tulis sesuai janji kami bebaskan, silakan pulang kembali ke Mekah, pulang kampung halaman kalian. Nih kami beri bekal. Tuh, dikasih bekal lagi. Disangoni, enak nggak tuh? Disangoni, dikasih bekal makanan, minuman selama perjalanan sampai ke Mekah. Silakan kalian pulang. Ya. Dan kami berterima kasih. Kalian sudah mengajarkan kami baca dan tulis. Silakan pulang ke kampung halaman kalian. Ya, kalian bebas, bukan tawanan lagi. Nggak mau pulang. Udah jalan nggak mau dia, mandek aja. Malah diem aja. Kalian udah bebas, kata Nabi. Antumut tulaqa, kalian bebas, silakan, kalian bukan tawanan lagi, silakan pulang ke kampung halaman kalian. Ini kan dikasih bekal dalam perjalanan, kasih makanan, minuman buat di perjalanan. Nggak mau pulang. Apa? Mereka malah mengucapkan syahadat, timpu di depan Nabi. Begitu mereka sangat takjub, kagum dengan akhlak Nabi. Luar biasa akhlak engkau, wahai Muhammad. Selama kami jadi tawanan, sedikit pun tidak kami disakit. Enggak disiksa, malah diperlakukan baik, dikasih makan, kasih. Maka dari itu saksikan, wahai Muhammad, hari ini juga detik juga kami bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan kami bersaksi bahwasanya engkau, wahai Muhammad, adalah utusan Allah. Masuk Islam. Masuk Islam. Suruh pulang ke kampung halamannya nggak mau. Dia tetap mau ikut Nabi. Akhirnya pada masuk Islam. Nggak dibujuk-bujukin sembako itu. Nggak dibujuk-bujukin pakai dapat KJP. Nggak dibujuk-bujukin
bikin dapat obat-obatan. Mereka masuk Islam benar-benar karena dapat hidayah, tertarik dengan akhlak Nabi, kagum dengan akhlak Nabi. Banyak yang masuk masuk. Ya. Kalau boleh tanya, ya itu sebelumnya kenapa bisa ditahan oleh para sahabat dan Nabi, Ustaz? Kan dalam peperangan kan ada yang kalah, yang menang. Yang kalah bagian yang masih hidup ditahan, ditangkap biasanya. Gitu, ditangkap. Ya termasuk tentara Muslim juga ada yang ditangkap, ditahan. Ada. Biasa tawanan perang namanya. Kalau harta mereka yang tinggalkan saat perang itu boleh diambil, namanya harta ghanimah. Namanya harta ghanimah, harta rampasan perang. Nah, boleh diambil itu. Nah, harta rampasan perang. Termasuk tentaranya yang kalah itu, yang ketangkep ya ditahan, di penjara, dikurung. Nah, tapi oleh Nabi dan para sahabat, tawanan perang yaitu orang-orang kafir Quraisy itu nggak disiksa, nggak dipukulin, nggak dihajar, tetap diperlakukan baik, dikasih makan, bahkan dijanjikan dibebaskan dengan syarat mau ngajarin baca tulis. Gitu mereka selesai ngajarin dan pada bisa baca tulis, udah dilepasin. Suruh balik ke Mekah, pada kagak mau. Gak mau. Udah sudah pulang, antum mutulako, kalian bebas. Kata Nabi, kalian bebas, silakan pulang. Kagak mau pulang, mager tuh. Pada mager. Akhirnya mereka masuk Islam, ikut Nabi. Oke, silakan, cukup ya. Ada yang lain yang mau dijelaskan tasrifnya, silakan. Siapa yang tugas? Tadi sedikit tambahan nih bagi teman-teman, ilmu juga buat kita semua dalam masalah tadi marohil ya, dalam tahapan. Jadi hal ini juga bisa kita terapkan ya, mungkin di lingkungan rumah kita ya. Jadi ini bisa menjadi trik maupun strategi yang halus gitu. Ketika mungkin di lingkungan ada orang yang punya kebiasaan berjudi atau apa, bisa diingatkan secara pelan-pelan. Karena biasanya kalau dilarang secara serentak, secara kasar, secara langsung gitu ya, itu biasanya mereka malah lebih ngebantah atau lebih marah-marah ke kita gitu. Ini bisa jadi trik hidup buat kita juga sih. Jadi pelan-pelan secara halus gitu. Ya, nilai pendidikannya di situ. Jadi pendekatan persuasif. Iya. Ya. Dalam hal apa aja sebetulnya? Dalam hal apa saja selalu ada tahapan-tahapan. Ya, silakan untuk next step, langkah selanjutnya tasrif. Untuk selanjutnya di sini karena di materi kita lebih kepada ilmu nahunya ya, tentang harfu jar, yaitu huruf-huruf jar. Yang soal latihan itu nanti buat latihannya, tugas latihan. Nanti di-upload di learning aja. Oh iya. Silakan yang huruf jar. Siapa yang mau menjelaskan? Insyaallah, Sat. Coba saya, Sat. Ya, silakan. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah dan dicintai Allah. Adapun di bab kita di sini lebih difokuskan kepada huruf jar. Yang mana huruf jar ini mencakup beberapa huruf yang bisa kalian lihat maupun di buku kalian juga bisa kalian cek ya. Yang pertama yaitu fi, kemudian ada min, ada ala, ada ila, ada bi, ada li, ada an. Adapun di bawah ada beberapa contoh. Jadi fi ini terkadang kita sering dengar mungkin di dalam ya atau di. Namun kenyataannya arti dari fi ini bisa beragam gitu, tergantung konteks dari kalimat gitu. Jadi kita menyesuaikan kira-kira yang cocok seperti apa. Kayak tadi ada tabdil dan lain sebagainya. Begitu menyesuaikan. Ada fi, kemudian al-Ka'batu fi Masjidil Haram. Salah satunya yaitu Ka'bah berada di dalam Masjidil Haram. Ya, dan sisanya bisa teman-teman baca sendiri dan mengartikan sendiri. Ya, untuk tadribat kita juga. Ya, kemudian min. Min ini bisa dari, ya biasanya kita sering mengucapkan min itu dari. Ya, min aina anta, dari mana kamu. Namun min ini bisa arti termasuk atau bagian dan lain sebagainya yang tadi dosen kita sampaikan. Kemudian ada ala, ya sudah jelas ala yaitu di atas atau kepada, kemudian ada ila. Kemudian ada li yaitu untuk atau bisa kepunyaan. Ya, seperti halnya contoh ini yaitu nazalal Quran li bayani ahkamillah.
yaitu Al-Quran, telah turunnya Al-Quran dibayani, yaitu untuk menjelaskan ahkamillah, yaitu atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, adapun contoh yang keempat yaitu lil waladi kitabun. Ya, sebuah buku kepunyaan seorang ayah, al-walad. Seperti itu. Jadi ada dua konteks yang berbeda, bisa digunakan untuk, bisa terkadang digunakan untuk kepunyaan. Jadi disesuaikan dengan paragraf atau kalimat atau jumlah di dalam bahasa Arab. Ya, jumlah. Kemudian biasa kita dengar di, ya biasanya di ini hampir sama, ada terkadang bisa di, ya yang menggunakan fi. Jadi kita sesuaikan saja konteksnya atau jumlah yang ada, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu an. An itu bisa bermakna dari maupun tentang. Seperti contoh ruwiyal haditsu an Abdillahi ibni Umar yas'alunaka, yang telah sebuah hadis telah diriwayatkan oleh dari Abdillah, yaitu dari hamba Allah, atau Abdillah nama orang. Ya, kemudian adapun yang anir ruh yaitu tentang ruh, seperti itu. Jadi an di sini berbeda penggunaan. Ya, dan ini kenapa kok di belakang an-nya itu ada harokatnya gitu, sedangkan yang depan nggak ada. Di sini karena menyesuaikan dengan alif lam setelahnya gitu. Jadi syamsiah, hukum di dalam tajwid yaitu syamsiah anir ruh, untuk mempermudah ketika kita membaca. Nah, ada catatan sedikit buat teman-teman, buat kita semua. Ya, huruf jar ini, ya jadi kalimat isim, ingat diperhatikan hampir sebagian besar setelah huruf jar ini pasti kalimat isim, hampir sebagian besar. Namun terkadang ini, li itu terkadang bisa jadi setelahnya fi'il mudhari'. Namun untuk secara keseluruhan, ya secara umum, teman-teman, biasanya setelah huruf jar ini ada kalimat isim, dan yang mana setelahnya menjadi harokatnya kasroh. Seperti contohnya banyak di sini. Contoh li bayani, di sini ada huruf li, ya harfu jar, maka setelahnya di belakangnya ada kasroh. Seperti itu. Ya, kemudian di sini bi asma'in katsiroh. Ya, setelah bi ini setelahnya menjadi kasroh. Ya, ini catatan penting, maksudnya ilmu nahu yang ada pembahasan di bab ini. Seperti itu. Tadi di contoh atas yang telah diartikan oleh saudara yang termulia, yaitu saudara Agung, ya, yang sudah diartikan. Alhamdulillah, di situ banyak contoh dari harfu jar, ya, dari huruf-huruf jar yang mana setelah huruf jar terdapat kasroh setelahnya. Ini gambaran besarnya. Namun nanti ketika kita lebih mendalami, ada beberapa yang berubah, seperti halnya ini walil kafirina. Mungkin kita agak bingung, di sini kok akhirnya fathah bukan kasroh. Nah, ini agak lebih jauh, ya, dikarenakan ini jamak muzakkar, sehingga perubahan ini yaitu dari ya. Ya ini menandakan dia majrur atau kasroh, dan ini agak jauh. Ya, kita fokus ke harfun jar ini aja. Dan sisanya kita menyesuaikan konteks aja, ya. Jadi dari harfun jar ini kita sesuaikan dengan konteks atau arti dari jumlah atau dari paragraf yang ada, seperti itu. Jumlah. Ya, makasih. Oke, ada tambahan, Sat? Ya, itu kajian nahunya jar, ya. Ya, bagus sekali. Nah. Langsung ke Jangan mau nambahkan? Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Kita sharing sama-sama belajar. Ya, ya, ahlan. Silakan. Adi Nurrahman 311947. Tanya, Man. Ya, silakan. Silakan, sangat silakan. Apa namanya? Dulu pas masih belajar di aliyah itu kan, bahwa mendengar Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir, ya. Nah, itu lantas apakah perbedaan antara mutawatir dan tadrijian? Tadarruj. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh nanya, Kak? Ya, silakan. Bagus. Iya, Pak. Nama saya Muhammad Ilyas, Pak. Masya Allah, Ustaz. NPM 311969. Abang, Tadi kalimat tentang Sinyalnya nggak terkondisi. Slow motion ya? orang ya. Yang kalimat terakhir terputus. Bang Ilyas, Afwan. suaranya kurang jelas. Jadi slow motion. Suratul Hizbul Quran kita di kadang-kadang kan Coba maaf, coba Al-Quran Allah menjaminkan inna nazzalna Quran wa innahu lahafizun kan. Nah, beradab. Gimana Udah maaf saya belum paham atas pertanyaannya karena tadi mungkin nggak tahu karena saya aja patah-patah gitu atau mungkin teman-teman juga seperti itu. Kalau memang terkendala seperti itu, silakan coba di chat di kolom komentar. Nanti di situ coba difahami. Mungkin jawab dulu ya Saudara Adi ya. Ini dengan keterbatasan ilmu saya juga ya. Mungkin Saudara Agung mau sanggah terlebih dahulu, mau jawab? Ya, silakan Saudara Salman dilanjutkan. Atau Sofyan, ayo silakan. Kalau maaf ya, ini mungkin saya juga kurang tahu gitu. Saya juga baru dengar. Yang suka saya dengar seperti ini, Adi. Yang saya suka dengar itu hadis mutawatir gitu. Sedangkan kalau untuk mutawatir di bagian yang tadi saudara sampaikan, saya juga baru tahu dan saya belum ada ilmunya di situ. Nah, itu yang saya ketahui. Jadi hadis mutawatir itu derajatnya hampir sama yang mana atas firman Allah Subhanahu wa taala. Itu derajatnya hampir sama dengan Al-Qur'an karena itu langsung ucapan dari Allah gitu. Setahu saya gitu, hadis mutawatir. Kalau nggak salah ya, gitu. Nah, kalau untuk yang mutawatir secara tadrijian, yaitu bertahap atau berangsur-angsur, step by step dengan mutawatir di situ saya belum paham. Atau mungkin bisa jadi itu hanya muradif, yaitu persamaan kata atau sinonim gitu. Jadi nanti selebihnya bisa diluruskan oleh dosen kita. Terima kasih. Ya, secara harfiah makna mutawatir ya hampir sama dengan tadrijian, yaitu berangsur-angsur berturut-turut beruntun ya. Arti mutawatir ya beruntun berturut-turut. Kalau hadis ya hadis diriwayatkan oleh orang yang dapat dipercaya dan mustahil berdusta, dan hadis itu sanadnya berturut-turut beruntun, bersambung, tidak putus. Jadi hadis yang sampai kepada kita itu kan diriwayatkan oleh awalnya para sahabat. Kalau hadis ya, oleh para sahabat yang mendengar langsung dari Nabi. Seperti Abu Hurairah, masuk sahabat Nabi yang 4, ya, Umar. Nah, itu langsung sanad yang pertama itu. Nah, sahabat yang pertama mendengar Nabi menyampaikan hadis, kan sampaikan lagi ke yang lain. Nah, itu tahap kedua, urutan kedua tuh. Sampaikan lagi kepada yang lain, sampai kepada tabi'in kepada tabi'in tuh. Nah, itu sanadnya harus nyambung terus. Arti mutawatir itu sanadnya terus nyambung, nggak ada yang terputus. Sampailah kepada periwayat terakhir, yaitu ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ya, ada Imam Ibnu Majah, ada An-Nasai, Tirmizi. Nah, ada
yang disebut dengan Al-Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6. Ada juga Al-Kutubus Tis'ah, kitab hadis yang 9. Yang terkenal kan yang kita biasa paling hobi pakai itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Padahal ada kitab-kitab lain. Nah, setelah kitab Sahih hadis tersebut, hadis tidak lagi diriwayatkan secara nakal, secara lisan, face to face, melainkan sudah dibukukan dalam hadis. Jadi perawi terakhir. Kayaknya kalau hadis itu ada istilah sanad, ada matan, ada perawi. Nah, sanad tuh yang pertama kali dia mendengar hadis itu dari Nabi. Dan ada rangkaian sanadnya panjang. Jadi satu hadis aja itu rangkaian sanadnya bisa lebih dari 10 orang, panjang kadang. Ya. An dari kata kepadaan ya. Baru matan tuh isi hadisnya. Isi hadis yang Nabi sampaikan tuh matannya. Nah, terakhir baru perawinya, rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Nah, itu perawi terakhir. Nah, setelah itu Bukhari dan Muslim, imam hadis yang lain tidak lagi meriwayatkan hadis itu secara lisan kepada orang lain, melainkan langsung dibukukan. Nah, itu kalau hadis. Jadi kalau Al-Quran juga diturunkan secara mutawatir, artinya beruntun. Nah, nanti penempatan ayatnya, ini surat apa, di ayat keberapa, itu sifatnya tauqifi. Arti tauqifi itu langsung tuntunannya dari Allah, dibimbing oleh Allah. Nih ayat ini nanti tempatkan di surat ayat sekian. Ya kan kita tahu buktinya aja. Wahyu yang pertama kan surat Al-Alaq. Wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi itu surat Al-Alaq tidak ditempatkan pada urutan pertama dalam mushaf Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya. Nah, itu urutan-urutan itu tauqifi, langsung Allah yang kasih bimbingan. Nah, ini surat sekian, surat ayat sekian. Ini wahyu ini surat Al-Maidah yang terakhir, Al-Maidah ayat 3. Nah, itu langsung tauqifi. Jadi arti mutawatir, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu diriwayatkan, disampaikan secara mutawatir oleh orang yang terpercaya. Dalam hal ini kalau wahyu bukan orang, tapi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu diberi gelar oleh Allah Ar-Ruhul Amin. Ruhul Amin, jiwa yang sangat dipercaya. Nggak mungkin berdusta dan nggak mungkin korupsi ayat. Wah, kalau malaikat Jibril nggak dipercaya, nggak bisa dipercaya, nggak amanah. Ada ayat-ayat yang bagus, tilap sama dia dipetin, nggak disampaikan. Wah, ini ayat bagus nih. Saya simpan sendiri aja, jangan sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu kalau manusia susah jaga amanah kadang. Jadi kalau malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin, yang sangat dipercaya. Itu mutawatir, makna secara bahasanya dengan tadrijian itu hampir sama. Artinya beruntun, berturut-turut, ya bertahap-tahap, itu hampir sama. Nah, ada sedikit perbedaannya kalau mutawatir, lebih fokus pada ketersambungan sanad penyampainya dan percaya, orang-orang yang percaya dan mustahil berdusta. Nah, itu kalau hadis kita sebut hadis mutawatir. Sanadnya nggak terputus. Kalau hadis mutawatir sanadnya nyambung, nggak terputus. Jadi gitu ya. Ada yang lain lagi? Kita mau sampai jam berapa? Sedikit meluruskan seputar yang tadi saya sampaikan. Yang tadi salah itu hadis qudsi, baru ngeh gitu. Yang tadi saya bilang tentang perkataan Allah. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad. Ya. Kalau Al-Quran itu benar-benar murni wahyu dari Allah, baik maknanya maupun lafaznya. Tulisannya kalimatnya. Ya, kalimatnya. Maknanya dari Allah kan kalimatnya juga dari Allah kalau ayat Al-Quran. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, kalimatnya, lafaznya dari Nabi. Kalimatnya Nabi yang susun, tapi maknanya intisari ajarannya dari Allah. Kalau hadis Nabi, ya baik makna dan lafaznya dari Nabi. Kalau hadis Nabi itu, walaupun sebetulnya apa yang diucapkan Nabi juga itu bukan dari hawa nafsu Nabi, melainkan bimbingan wahyu. Lihat di surat An-Najm ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi itu tidaklah mengucapkan kalimat atas dasar nafsu dirinya sendiri, melainkan bimbingan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kalau hadis qudsi, ya, biasanya ada kata
qala Allah Ta'ala-nya di dalam hadis Nabi. Ya. Lagi? Ada tasrifnya nggak? Coba. Kalau tasrif Ada saya nggak nemuin, Sat. Mungkin masuk ke bagian akhir seputar ini satu tadribat kita coba atau gimana? Yang simple atau nanti buat tadribat tugas saja? Sudah saya kirim, itu buat tugas saja. Oke, baik. Ya. Tadribat yang di atas itu multiple choice. Terus saya kirim ke grup itu dan di e-learning juga. Jadi ditulis tangan ya, sambil latihan melemaskan tangan supaya bisa lancar menulis bahasa Arab. Jadi saya nggak mau diketik, harus tulisan tangan, ketik soalnya dan jawabannya, kemudian dipoto, dan di lembar jawabannya itu ada nama dan NPM. Foto upload ke e-learning. Ya. Sudah saya kirim ke grup juga kan? Ada ya? Ustadz mau tanya. Juga udah saya upload soalnya. Nggak banyak kok, cuma berapa soal. Sampai jam latihan berapa nulis. Ustadz? Ya tadi saya tanya mau sampai jam berapa. Oh, gitu. Cukup kan? Boleh. Udah jam berapa emang? Udah jam 9 ya? Udah kita tutup aja. Pengumpulan tugas. Enggak, pengumpulannya Ustadz. Oh, pengumpulan 24 jam sampai jam 10 malam besok. Oh, kirain sampai pelajaran bahasa Arab minggu depan. Kelamiun, jangan kelamiun, saya ntar koreksinya kelamiun. Ya. Ustaz mau nanya dong. Baik, ada lagi yang bertanyakan? Selebihnya latihan ayat-ayat itu dibaca sendiri sambil dipelajari. Bukan hanya sekedar dibaca, belajar menerjemahkan sendiri. Coba di scroll ke bawah ini, Salman, ayat-ayatnya. Baik, Ustaz. Ya, di scroll ke bawah. Terus. Nah, itu kan ayat-ayat tuh. Latihan ayat-ayat ya. Nah, ini coba belajar menerjemahkan sendiri tanpa melihat terjemah yang sudah jadi. Dibaca sambil diterjemahkan sendiri. Misalkan nih yang H ini. Laqad kafaral ladzina qalu. Sungguh telah kafir allazina orang-orang yang qalu mengatakan innallaha bahwasanya Allah itu huwal masih ibnu Maryam adalah Al-Masih bin Maryam. Jadi kita sambil dibaca, sambil menerjemahin sendiri ya. Belajar berlatih membaca dan menerjemahkan tanpa melihat terjemah asli yang ada di Quran. Kalau sudah jadi terjemahnya, baru boleh dibandingkan dengan terjemah yang ada di Quran. Tuh. Ditulis sendiri aja di buku latihan. Belajar menerjemahkan. Oke, hasil terjemahnya bandingkan dengan terjemah yang sudah jadi yang asli yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita mengukur, oh terjemah saya udah hampir sama, udah mendekati sama benar. Kalau agak menyimpang jauh, kita kan pakai kaidah takdim, takhir, hasbun, ziyadah, tabdil. Itu kita pakai. Ya itu ya. Ada banyak ayatnya tuh buat latihan aja itu. Kalau makin sering berlatih menerjemah, insya Allah makin lancar menerjemahnya dan makin bagus hasil terjemahannya. Insya Allah. Yang penting ada kemauan berlatih. Oke, cukup. Satu nanya, Ustaz. Silakan, mau tanya Agung. Ya, Agung. Ya Ustaz. Di sini kan dijelaskan kita nggak boleh mengundi nasib kan. Gimana hukumnya main monopoli gitu Ustaz? Kan kita mengundi nasib nih di dadu. Bermain dadu gitu. Itu kan permainan, bukan judi. Tapi kalau kalah kan kita dihukum nih. Itu sama aja kita mengundi nasib kan Ustaz. Yang dimaksud mengundi nasib ini yang terkait dengan judi gitu. Terus juga terkait dengan apapun mengambil keputusan dalam hal kehidupan ya, seperti misalnya nih kita punya hajat mau dilaksanakannya hari kapan nih, kita undi nasib. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu, nggak boleh ya. Jadi kita kalau zaman dulu kan kalau ada orang menetapkan hari baik hari buruk pakai undian tuh. Jadi nggak boleh ini undian yang dipercaya bisa menentukan nasib orang. Itu nggak boleh. Tuh. Kalau lain halnya undian arisan, undian itu kan sama. Undian yang keluar duluan dikocok siapa itu.
Nah, itu nggak apa-apa itu. Yang nggak boleh kalau undian ini terkait dengan judi, atau terkait dengan menentukan nasib orang, itu nggak boleh juga. Ya, dengan anak panah. Nah, itu kalau kita lihat tafsirnya, itu terkait dengan nasib seseorang kemudian ditentukan dengan anak panah itu. Pakai panah. Kalau judi pakai panah kan kita tahu seperti roulette ya, roulette. Kalau permainan monopoli mah itu kan cuma sekedar permainan. Ya nggak apa-apa. Paling kalau permainan yang melalaikan ya nggak bolehnya karena melalaikan itu. Seperti gaple, main gaple. Itu kan jadi goflah itu. Dilalai. Gaple jadi goflah. Lalai. Jadi mengundi nasib, nah itu yang terkait dengan judi dan menentukan nasib orang gitu. Misalkan ramal orang nih, kalau anak panahnya mengenai gambar ini, maka nasib kamu ntar jadi begini-begini. Nah itu boleh. Ya. Kalau di panahnya mengenai gambar ini, atau kena panah yang ini, benda yang ini, nah kamu nasib nanti begini-begini. Nah, boleh. Jadi kayak syirik gitu. Kita bisa meramalkan nasib orang. Padahal kan kita orang beriman percaya kepada kodrat dan iradat Allah. Segala satunya Allah yang menentukan. Manusia hanya bisa berencana. Diundi nasibnya, oh pakai panah. Ternyata kena ini, kena gambar ini, segala macam. Nah, nanti kamu akan begini. Nah itu nggak boleh. Ya. Jadi kita tetap percaya dan percaya kepada ramalan, percaya kepada kodrat dan iradat Allah. Itu. Ya, Ustaz. Ada lagi? Saya. Ya. Ustaz, cara gampang membedakan antara bersedekah dan berinfak itu gimana, Ustaz? Bersedekah. Infak. Arti infak itu kan membelanjakan. Membelanjakan harta kita. Pertama ya sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama tadi ya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dan tadi umazayun apa yang kamu infakkan, itu jawabannya kan kulil afwa. Ya. Artinya kelebihan dari kita belanja kebutuhan sehari-hari. Dan yang pokok ya. Infak. Kan semua sedekah juga sunnah. Infak, sedekah. Beda dengan zakat. Zakat itu mengikat, wajib. Kalau infak, sedekah itu sunnah. Biasanya kalau infak itu terkait dengan momen tertentu. Ya, misalkan kita infakkan, kita dapat kelebihan rezeki dan baru kita infakkan. Kalau sedekah biasanya tidak terikat, tidak terkait dengan momen-momen tertentu. Ya, kapan saja bebas kita bersedekah. Jadi kalau infak, ya ada momen tertentu, misalkan ya kita infakkan bagian harta kita saat kita misalkan tadi itu dapat rezeki mendadak, jual tanah, jual sawah, selain dari zakat ya, di luar zakat, luar zakat. Tapi memang kalau di ayat zakat sendiri bunyinya sedekah. Khuz min amwalihim shadaqatan. Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tapi ulama ahli tafsir menafsirkan bahwa sedekah yang dimaksud di situ adalah zakat. Jadi bukan sedekah sunnah. Karena perintahnya adalah khuz min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka itu zakat. Sedekah itu adalah zakat. Di dalam ayat itu kata sedekah bermakna zakat. Jadi wajib. Sedangkan yang kita pahami selama ini sedekah itu adalah pemberian sunnah yang diberikan kepada orang lain ya karena memang ada rasa cinta, rasa keterikatan, ada rasa simpati, sedekah. Beda lagi dengan hadiah. Hadiah kita berikan kepada orang lain karena menghargai, ada penghargaan, ada nilai-nilai penghargaan, penghormatan, kita kasih hadiah. Kan kita ngasih hadiah kepada guru. Nah, ada guru kita lihat nih sangat istiqomah dalam mengajar, kemudian kita ingin memberikan penghargaan kepada guru kita beliin dah motor yang terbaru.
Nah, itu hadiah ya. Jam tangan, hadiah apa, itu hadiah. Kalau sedekah bisa dengan dasar rasa ulas asih, simpati. Kalau infak biasanya terkait dengan momen-momen tertentu. Misalkan ada panitia masjid sedang direnovasi, sedang diperbaiki, sedang dibangun. Nah, kita infakkan sebagian harta kita. Bang. Nah, atau ada peringatan Maulid, nah kita infakkan bang sebagian harta kita. Itu infak. Gitu ya. Jadi emang pada dasarnya semuanya hampir sama sih, mengeluarkan harta kita, memberikan harta kita di jalan yang diridhoi Allah, mengharapkan balasan pahala dari Allah, ikhlas karena Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah, bukan mengharapkan pujian dari manusia, bukan karena ria, karena pengen nyohor, bukan karena pengen disebut dermawan, baik, bager, enggak. Tapi ikhlas lillahi ta'ala. Jadi hanya sedikit perbedaannya. Tipis ya, intinya sama-sama mengeluarkan harta di jalan Allah. Gitu ya. Bob, ada lagi? Mau lanjut sampai 9:30 atau cukup? Kalau di jadwal sih sampai 9:30 ya. Siska mau nanya, Sis? Tarik, Sis. Oh. Lagi ngetren tuh istilah apa sih, saya nggak